Biar anugerah-Mu tercurah pagi ini Bapa. Roh-Mu menyingkapkan rahasia untuk kami dapat memahami makna perjanjian baru, kasih karunia-Mu, dan setiap umat-Mu mengalami kepenuhannya Tuhan. Sehingga kami dapat menjalani hidup dalam kepenuhan sebagai gambar Kristus, sebagai gambar Allah yang penuh kemuliaan. Segala kuasa, otoritas ilahi dapat leluasa terpancar mengalir lewat hidup kami. Mari Tuhan bangkitkan kami lewat kuasa firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang baik, pagi yang luar biasa. Saya ingin dan saya rindu saudara sebagai jemaat Tuhan mengalami kepenuhan perjanjian baru. Mengalami kepenuhan kasih karunia Allah. Ini penting saudara kasih. Jangan mau dan jangan puas kalau saudara hanya mencicipi dari sepenuhnya janji-janji Tuhan. Saudara kalau melihat kelapa, ya, itu ada kulitnya, ada serabutnya, ada batoknya, terus ada dagingnya. Di sanalah kita bisa menikmati santan. Jangan puas kalau saudara hanya mengambil kulitnya atau batoknya saja. Lebih dalam lagi di sana ada santan. Demikian juga kasih karunia ini bukan sesuatu yang stagnan. Kasih karunia itu sesuatu yang progres, terus maju, terus maju, terus maju. Sampai saudara mengalami kepenuhan hidup sebagai gambar Allah. Ya. Banyak seringkali anak-anak Tuhan hanya mengalami bagian luar dari kasih karunia. Mari hari ini saya ajak saudara untuk melihat apa makna, bagaimana cara mengalami kepenuhan perjanjian baru. Kita akan buka Yeremia pasal 31, kita akan baca 31 sampai yang ke-34. Kita akan melihat kebenaran ini dan bagaimana mengalaminya. Kita baca bersama-sama 31 sampai 34, 2-3. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya. Kalau saudara melihat perjanjian ini Tuhan berikan kepada kita tidak seperti perjanjian yang Allah berikan kepada umat-umat Israel. Ya. Tuhan berkata, sekalipun aku penuh kuasa menuntun mereka, tapi mereka tidak setia, mereka tidak taat, mereka memberontak kepada Allah. Saudara kekasih, tetapi perjanjian baru jauh berbeda. Perjanjian barulah yang menjanjikan saudara akan dimampukan hidup taat.
Ini perbedaan yang harus saudara dan saya pahami betul-betul saudara, bagaimana kita mengalaminya. Sebuah kerugian kalau saudara dan saya hanya mengalami selapis bagian lapis yang paling bawah. Saya ingin mengajak saudara betul-betul hari ini untuk melihat saudara dan saya, pasal ini Yeremia 31 ditulis oleh Yeremia pada masa pemerintahan Raja Yosia dan Raja Yoyakim di kerajaan Yehuda ya, sekitar kira-kira abad 7 sebelum Masehi atau 700 tahun sebelum Yesus lahir. Umat Yehuda pada saat itu masih terikat, ada dalam ikatan perjanjian melalui Musa. Dan kondisi mereka sedang tidak taat dan memberontak kepada Tuhan. Itulah firman ini disampaikan. Jadi saudara perlu mengerti latar belakang sejarahnya. Allah selalu memberi pengharapan. Di tengah-tengah umatnya yang tidak taat dan tidak sanggup taat, Tuhan berikan pengharapan. Bahwa lewat kehadiran rohnya membuat umatnya bisa taat. Saudara kekasih, kalau saudara membaca Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, Tuhan melarang keras kepada murid-muridnya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi janji Bapa. Lukas, Rasul Petrus dan lain sebagainya menjelaskan tentang janji Bapa. Dan kebanyakan gereja aliran karismatik janji Bapa di situ yang dimaksud hanyalah peristiwa Pentakosta. Akibatnya apa yang terjadi? Sejarah berulang lagi. Karena selalu dari gereja mula-mula sampai sekarang godaannya dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Jadi janji itu bukan sekedar Pentakosta. Janji Bang Bapak berikan adalah janji melalui Nabi Yeremia, yaitu perjanjian baru. Kasih karunia. Inilah fokus yang perlu kita pahami. Inilah perjanjian yang Allah berikan kepada gerejanya. Dan di dalam perjanjian baru itu ada peristiwa Pentakosta yang begitu sangat-sangat luar biasa. Lah mari saya ingin ajak saudara untuk melihat perjanjian baru di dalam ayat paralelnya Yeskiel 36 ayat 27. Aku akan menaruh rohku dalam batin mereka. Aku akan membuat mereka hidup dalam segala ketetapan-ketetapanku. Perjanjian baru yang dimaksud adalah kehadiran Allah dalam hidup orang percaya. Allah bertindak, Allah bergerak, Allah membangkitkan, Allah menguatkan. Allah memfungsikan hidup kita sebagai bait Allah yang hidup. Sebetulnya hidup saudara itu harusnya penuh dengan kesakralan yang luar biasa. Harusnya hidup saudara penuh dengan kesakralan orang luar biasa. Ketika bait Allah yang dibangun oleh Herodes masih tetap ada pada waktu itu sebelum tahun 70 Masehi. Ruang maha suci tidak boleh orang sembarangan masuk di dalamnya. Begitu sakral sekali. Dan manusia cenderung suka yang agamawi. Ketika hadirat Allah yang dilambangkan hadir lewat tabut perjanjian, sekarang pindah dalam pribadi Yesus, mereka tetap asik terus ibadah di bait Allah, padahal Yesus ada di tengah-tengah mereka dan ahli Taurat orang Farisi justru menolak dan menolak dan menolak. Hadirat Allah yang ada di ruang maha suci itu kehadiran Allah sekarang. Paulus katakan segala kepenuhan Allah berdiam secara jasmania di dalam tubuh Yesus. Maka seluruh kehidupan Yesus penuh dengan mukjizat Allah. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. 2000 tahun yang lalu hadirat Allah
hadir lewat tubuh Yesus yang lahir dari Maria. Sekarang hadirat Allah yang sama tinggal bekerja, bergerak dalam hidup saudara. Harusnya hidup saudara ini adalah manifestasi kuasa dan pekerjaan Allah yang dahsyat, yang ajaib dan yang luar biasa. Ini harusnya terjadi, inilah perjanjian baru. Allah bergerak dari dalam hidup orang percaya. Kalau perjanjian lama, Allah datang lewat 10 hukum, Allah dari luar memerintah umat Israel. Di dalam perjanjian baru Allah hadir dalam hidup umatnya. Allah bergerak mendorong menguatkan umatnya dari dalam hidup orang percaya. Makanya di dalam perjanjian baru kita tidak butuh motivator. Di dalam perjanjian baru kita butuh penuh roh. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Coba saya ingin ajaklah kehidupan, inti keselamatan itu apa? Apakah inti keselamatan yang sangat besar itu hanya mendorong saudara untuk ibadah setiap hari Minggu? Tidak. Inti keselamatan itu apa? Ya. Yang bertalian dengan tema Allah mengadakan perjanjian baru. Inti keselamatan adalah Allah mengembalikan manusia. Allah membebaskan manusia dari kerajaan kegelapan, dari kedagingan, dari keduniawian. Ya. Untuk manusia kembali bergantung kepada roh Allah dan mentaati Dia. Untuk menjelaskan lebih jelas lagi secara analogi, Yesus mengatakan bahwa Yesus pokok anggur, kita adalah rantingnya. Artinya keberadaan kita ini dipanggil untuk bergantung penuh dan mentaati Dia. Tidak ada yang lain. Itulah isi perjanjian baru. Dan manusia kita sebagai keturunan Adam, kita telah mewarisi sifat kejatuhan. Ini perlu kita perhatikan. Tapi di dalam sifat kejatuhan kemanusiaan kita, ada ciptaan baru roh kita di mana Allah hadir menyatu dengan manusia batiniah kita. Lah, Tuhan ingin saudara hidup ini hanya memanifestasikan pekerjaan roh Allah di dalam kita yang mendorong, yang menggerakkan, yang mewahyukan firman-Nya, yang berbicara kepada kita untuk kita taat dan meresponinya. Ini adalah kehendak Tuhan di dalam kepenuhan perjanjian baru. Sehingga seluruh hidup saudara, baik di dalam hidup dalam keluarga, hidup di kantor, hidup dalam gereja, dalam pelayanan, saudara membangun status-status di dalam WhatsApp atau Facebook, semuanya harus merupakan ekspresi dari kebergantungan saudara kepada Roh Kudus dan mentaati Dia. Saudara sadar enggak? Ketika saudara bergaul dengan orang lain yang mungkin satu hobi senang, happy, memberikan fun, memberikan healing. Tapi kalau itu tidak datang dari tuntunan Roh Kudus, engkau sedang mengekspresikan sifat kejatuhan kita. Akibatnya tidak berguna sama sekali dalam perkara-perkara rohani. Seperti bangsa Israel di padang gurun, letak geografisnya berubah, posisinya berubah, nama daerahnya berubah, tapi isi kerohaniannya tidak pernah berubah. Ini kan pemborosan, ini kan kesia-siaan, saudara kekasih. Maka mari saudaraku, saudara harus belajar janji Allah itu harus saudara percaya engkau sampai penuh dengan roh. Setiap hidup kita, perkataan kita, tindakan kita harus merupakan inspirasi, dorongan dan pimpinan rohnya. Itu
Itu yang disebut hidup dalam kepenuhan perjanjian baru. Mari kita renungkan yang mendalam kebenaran ini. Tanpa sadar kita sedang memproklamirkan kepada dunia ini. Kita sedang mengekspresikan, "Hei dunia, lihatlah sifat kejatuhanku." Kemanusiaan kita, ya human nature dikatakan, is not of, dikatakan any health. Jadi sifat kemanusiaan kedaginganku ini tidak berguna sama sekali. The word I have spoken to you, A dikatakan spirit and R adalah life. Jadi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup di situ dari kata soe. Jadi firman itu napas kehidupan Allah yang akan merombak hidup saudara dan engkau mengalami kepenuhan gambar Kristus. Kristus tidak pernah tergoncang melihat apapun. Itulah yang harusnya saudara alami. Betapa seringkali kita lemah, padahal kita ingin dipakai untuk mengubah dunia. Tapi seringkali kita terganggu ini itu hal perkara-perkara kecil, cukup menyedot energi kita. Sehingga kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Makanya saya sebagai gembala sidang, saya terus berdoa Tuhan bawa seluruh umatmu mengalami kepenuhan perjanjian baru. Sehingga dimanapun umat-umatmu tersebar di kampung, di kota, dimanapun, di marketplace, dimanapun. Mereka adalah berfungsi sebagai bait Allah. Yang Allah utus sedang bergerak di tengah-tengah masyarakat. Saudara kan tidak sadar, harusnya saudara itu pembawa kebangunan rohani. Seluruh kekayaan kuasa sorga bukan sedang kau rindukan, sudah bergerak di dalam saudara. Harusnya kau adalah pembawa api itu. Maka hari ini bagaimana kita dibebaskan dari semua hambatan rintangan. Engkau bisa leluasa untuk berfungsi sebagai bait Allah dimanapun Tuhan panggil saudara. Dimanapun Tuhan panggil saudara. Isi nubuat adalah Allah akan mengadakan perjanjian baru dan ini digenapi di dalam Yesus. Lukas 22 ayat 20 berkata, demikianlah juga kata Yesus dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus meterai berlakunya perjanjian baru. Di balik perjanjian baru ada peristiwa Pentakosta, ada karunia, ada kepenuhan roh dan lain sebagainya. Dan sementara kita mengalami pekerjaan roh, kepenuhan roh, kita ada di bawah perjanjian baru. Supaya kita tidak memulai dengan roh dan mengakhirinya di dalam daging. Sehingga Kristus di dalam kita ini akan terus bergerak makin leluasa, makin leluasa, makin leluasa, makin tidak ada hambatan untuk menjamah memberkati banyak-banyak orang. Itulah isi hati dan kerinduan hati Tuhan. Jadi saudaraku hari ini pahami, terima dengan iman, saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat perjanjian lama. Saudara hidup di bawah perjanjian baru, katakan amin. Paulus mengatakan kamu telah mati bagi hukum Taurat, apa artinya? Bukan hukum Taurat itu tidak berlaku. Aku telah mati bagi hukum Taurat artinya aku tidak lagi berusaha untuk dibenarkan dengan Allah melakukan hukum Taurat. Aku dibenarkan hanya melalui iman kepada Yesus, itu maknanya. Lah mari hari ini kita akan lihat saudaraku. Lewat penebusan kematian Yesus di atas kayu salib itu karya yang sangat ajaib. Pahami. Dan ini semua yang Allah anugerahkan Tuhan sediakan hanya saudara bisa alami kalau saudara beriman.
Dan di dalam karya penebusan Yesus, apa yang telah Dia sediakan? Pertama, seluruh dosa kesalahanmu sampai sedetail-detailnya bahkan yang tidak kau sadari telah ditebus lunas. Amin. Ini berkat yang luar biasa. Di luar sana banyak orang menebus dosa dengan usahanya sendiri. Kita telah ditebus oleh kematian Yesus. Lewat penebusan di atas kayu salib, apa yang saudara alami sekarang, terimalah fakta ini. Saudara dan saya, aku yang adalah akar kejahatan, sumber masalah hidup kita, telah disalibkan. Itu bentuk perfect. Itu pasif, itu artinya sesuatu yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu dan hasilnya menetap, itu terjadi karena pihak lain. Itu bukan engkau menyalibkan diri, itu karena Kristus yang melakukannya. Jadi hari ini di dalam kitab Galatia 5:24, siapa yang milik Kristus, ia telah menyalibkan kedagingan serta hawa nafsunya. Itu kalau kita pahami tidak jelas. Kalau saudara lihat bahasa Yunani-nya jelas. Bahwa saudara dan saya ini telah mengalami karya penyaliban. Sehingga hari ini manusia daging warisan Adam bersama hawa nafsu dan keinginannya sudah. Sehingga saudara semua ciptaan baru. Katakan sebelahmu, engkau adalah ciptaan baru. Itu hasil pemberian karya Tuhan semata-mata. Sehingga seharusnya saudara tidak perlu bergumul dengan manusia lama. Nah, kemarin malam saya belajar. Ya, matikanlah dalam dirimu, itu bentuk verb imperatif auris. Apa ya maknanya? Oh, artinya begini, bahwa manusia lama ini kedagingan keduniawian ini telah disalibkan selesai. Tapi iblis bisa membangkitkan lagi. Maka tugas saudara adalah di dalam kuasa roh mematikannya, menolak, menyingkirkannya. Oh ya Tuhan, saya boleh belajar paham lagi. Jadi dalam saya perenungan saya di dalam doa-doa pribadi saya pasti itu tab itu berdua ya. Yang satu saya kasih alarm sekian, saya patok, saya Tuhan, saya dedikasikan waktu ini untuk Tuhan. Yang kedua, kalau sampai ada pewahyuan yang muncul, saya coba dalami di firman-Nya. Lah ternyata hari ini puji Tuhan, terimalah dengan iman, maka hal itu berlaku. Bahwa saudara semua adalah ciptaan baru. Telah memiliki sifat kodrat ilahi. Dalam ayat yang lain disebut engkau keturunan Allah. Berarti saudara memiliki DNA ilahi. Saudara telah lahir baru ketika saudara telah lahir baru, engkau telah memiliki hidupnya Yesus. Yang lama sudah berlalu, hidup yang baru ini adalah hidupnya Yesus. Kalau saudara imani hal ini, hidup yang baru itu tidak suka dosa. Hidup baru itu tidak suka dosa. Ya. Maka saya sedang mengubarkan doa syafaat. Roh yang bekerja di dunia ini adalah roh perselingkuhan. Saya doa supaya roh itu tidak bekerja di tengah-tengah jemaat. Di sini muncul suami-suami yang setia dengan istri. Sebaliknya istri yang setia kepada suaminya. Kok engkau tidak berkata asik, asik, asik. Haleluya. Itu sedang kami doakan, sedang Tuhan berikan pewahyuan yang kuat. Dan Allah sudah memberikan misi, kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Ya. Jadi mari hari ini melalui penebusan Kristus saudara menerima anugerah kebebasan. Engkau telah diperdamaikan dengan Kristus sehingga hubungan saudara dengan Allah itu penuh damai sejahtera. Engkau mengalami damai setiap saat Bapak mendukung saudara, menopang saudara, mengasihi saudara di pihak saudara. Paulus berkata kalau Allah di pihakku siapa yang melawan aku? Ini kan keyakinan iman yang luar biasa.
Dan ini berlaku kalau engkau percaya. Jadi saudara, hari ini kau tidak perlu bergumul untuk melawan hidup yang lama. Terimalah fakta, yang lama sudah berlalu. Dan saudaralah ciptaan baru yang mulia, segambar dengan Yesus. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah itu Yesus bangkit, kita menerima rohnya. Dan Paulus berkata, aku nih yang akar dosa ini telah disalibkan. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi melainkan hidup. Adalah Kristus. Hari ini terimalah dengan iman, bukan dengan pengetahuan. Terimalah dengan iman, saudara semua sudah mengalami hidup yang dipertukarkan. Mari kita katakan dengan iman supaya iblis lari dari hidup kita. Di dalam Yesus, saya sudah mengalami hidup yang dipertukarkan. Amin. Mungkin saudara diganggu oleh penyakit. Yes, itu adalah sifat Adam. Sekarang engkau telah dipertukarkan. Engkau tidak hidup dengan yang alamiah. Engkau hidup dari firman-Nya. Percayai, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Engkau telah dipertukarkan. Engkau punya kebutuhan. Ya, engkau punya kebutuhan. Dan kebutuhan itu mungkin mendesak atau mungkin bisa diperpanjang waktunya untuk dipenuhi. Kalau sudah hidup secara sifat alamiah, kau punya kebutuhan, bagaimana cara mengatasinya. Tapi karena kita sudah mengalami yang dipertukarkan, janjinya berkata, Allahku akan memenuhi kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Saya baru tahu bagaimana caranya Allah menjawab doa. Dia punya cara. Saya punya sahabat yang sehobi dengan saya di dunia amatir. Dia juga anak Tuhan dan dia kena sakit. Ya. Dia sementara dulu masih kerja, stroke. Istrinya kerja tapi anaknya sudah ada, yang satu psikolog, yang satu Tuhan tuh luar biasa pelihara. Yang di tengah stroke anaknya satu lulus dari teknik sipil. Saya kontak, biasanya saya kalau kontak orang itu kalau berdoa itu kayak Tuhan bicara begitu. Saya kontak, mengapa kok sekarang tidak muncul di udara? Iya Pak, saya punya masalah apa antena, oke. Saya biarin aja. Besoknya lagi Tuhan dorong lagi, oke kau panggil tukang, oke nanti biaya saya yang nanggung. Waktu saya ngomong begitu saudaraku, roh saya bergejolak. Sebetulnya berkat yang Tuhan titipkan itu berkat untuk dia, untuk menjawab doanya. Dan kemarin bel Pak tukangnya sudah datang, oke nanti beli ini habis berapa, bilang sama saya transfer. Tuhan bisa menjawab kebutuhan saudara sesuai dengan kekayaan dan kemahasanggupannya. Yang membuat kita gagal adalah kita tidak sanggup untuk percaya. Nah, kalau begitu tidak kerja dong. Ingat, ketika saudara percaya kepada Tuhan, roh Tuhan sudah bekerja. Ketika Tuhan bekerja, dia bisa mendorong saudara untuk bekerja. Jadi kita tidak ada untuk beralasan, berargumentasi, tidak ada. Roh Allah itu dia bekerja dari luar tapi juga dia dorong kita. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara, inilah isi perjanjian baru yang sangat luar biasa. Saya ingin mengajak saudara, melalui renungan ini kita akan belajar memahami apa isi perjanjian baru. Artinya bukan hanya mengerti tapi mengalami kepenuhannya. Banyak anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sedikit berkat perjanjian baru. Seringkali hanya mengenal kita dibenarkan oleh iman, itu baru permulaan. Pembenaran itu permulaan, kita diperdamaikan dengan Allah itu permulaan. Masih ada perjalanan panjang sampai kita dipanggil Tuhan.
Dan ada janji-janji yang luar biasa. Saudara tidak paham bahwa Alkitab berkata, kalau engkau menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kamu akan memerintah bagaikan raja. Raja itu bukan seperti kerajaan sekarang di Inggris. Itu raja hanya simbol. Di sana perdana menterinya yang berkuasa. Raja zamannya Paulus itu punya keputusan otoritas yang mutlak. Itu seharusnya saudara saya punya otoritas yang mutlak atas semua musuh. Sehingga saudara bukan orang yang terganggu oleh apapun dan siapapun. Tapi seringkali kita tidak mencoba untuk masuk untuk melihat janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan berjanji dia akan mengubahmu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang besar sampai saudara menjadi pancaran Kristus. Mengapa tidak engkau rindukan? Tuhan berjanji oleh kuasa roh kamu akan mematikan perbuatan daging sehingga kamu akan hidup. Mengapa tidak kita merindukan sampai kita hidup dalam kuasa roh, diberikan kemampuan untuk tidak mengikuti keinginan daging? Ya, saudaraku, saya baru membayangkan Tuhan tuh kasih gambaran saya tentang Petrus. Bagaimana Petrus mencapai titik nol, negatif, menyangkal Yesus. Saya sedang berdoa untuk jemaat. Pertama, Petrus berjalan dengan kedagingan menyombongkan diri. Wah, semuanya masuk penjara, aku mati pun tidak akan pernah menyangkal engkau. Petrus bermain-main dengan kedagingan, iblis masuk dalam pikiran Petrus sampai berkata, Allah menjauhkan kau Yesus dari Yerusalem, dari kematian penderitaan Yerusalem. Begitu pongahnya Petrus. Terus makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan satu titik, dia hanya ditemui oleh wanita biasa. Berkata waktu Yesus disalibkan, engkau orang Galilea ya, engkau sama seperti dia ya. Tidak, aku bersumpah aku tidak mengenal dia. Ini yang menggoda wanita biasa, belum artis. Belum selegram. Artinya, kalau saudara tidak mengalami kepenuhan janji Tuhan, seringkali iblis tidak mengirimkan hal yang hebat, mengirimkan hal yang remeh-temeh, kita sudah bersungkur di dalamnya. Ini warning sekaligus anugerah. Makanya hari ini terimalah apa yang Tuhan janjikan. Sejak hari ini hidupmu tidak pernah sama lagi. Ini berkeberanian iman yang saya alami di dalam anugerah Tuhan. Kita rugi kalau mengalami sedikit berkat perjanjian baru. Makanya saya dorong semua ikut care group, sungguh-sungguh dan serius. Seringkali kita hanya menerima kecil ya bagian luarnya. Padahal banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kalau engkau berkata pada gunung ini beranjak, asal tidak bimbang, hal itu pasti terjadi. Seringkali kita itu hanya bisanya menangis dan menangis. Mengapa orang Kristen sukanya menangis? Bukan karena hadirat Allah, karena dia tahu masalah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Tuhan berkata kalau engkau punya iman besar biji sawi, katakan pada gunung ini asal tidak bimbang. Hal itu pasti terjadi. Mengapa engkau kehilangan otoritas? Secara rohani pemerintahan penguasa kegelapan itu pemerintahan spiritual rohani. Saudara telah didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa, secara rohani engkau sudah mencapai puncak. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari saudara. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari posisinya Yesus dan engkau telah ditempatkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga tiba saatnya tidak ada jemaat yang terintimidasi oleh iblis. Harusnya kehadiranmu cukup mengintimidasi iblis. Kehadiran saya itu juga cukup loh, kehadiran saya saja.
cukup mengintimidasi anak-anak Tuhan yang suka berdosa. Tapi kehadiran saya memberikan semangat pada orang yang pengen maju di dalam Tuhan. Contoh, saya di luar, saya tegur, saudara salaman, saya lihat kok dari atas ke bawah. Kok pulang, ada apa ya? Kok Pak Petrus melihat dari atas ke bawah, ada apa ya? Ora ono apa-apa. Saya makin tulus, makin murni, makin dilimpahi anugerah Tuhan. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara total. Kok akan menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Saya ingin betul-betul mengajak, mari kita akan lihat isi perjanjian baru supaya saudara mengerti. Apa itu isi perjanjian baru? Apa yang Tuhan sediakan lewat kasih karunia-Nya? Satu tadi, Yeremia 31 ayat 31-34. Tuhan akan menaruh hukum Taurat dalam batin dan menuliskannya dalam hati mereka. Saudaraku, ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Tuhan. Tuhan menuliskan hukum Taurat di dalam batin dan menuliskan dalam hati. Ini hanya bisa dilakukan oleh Roh Allah. Saudara menghafal firman tidak berarti engkau memasukkan firman dalam batin saudara. Ini artinya apa? Roh Tuhan tinggal di dalam saudara. Dan Roh Tuhan yang tinggal di dalam saudara itu, Dia menanamkan di dalam hatimu yang baru. Sekali lagi, Tuhan menanamkan di dalam hatimu yang baru sebuah kesukaan, sebuah cinta kepada Taurat, kepada firman, dan kesediaan untuk melakukan ini infrastruktur rohani, ini perangkat rohani. Selanjutnya, Roh Tuhan di dalam kita sebagai jaminan untuk kita dapat hidup mentaati perintah Tuhan. Jangan saudara logikakan sampai bingung. Sederhana, terima dengan iman. Faktanya adalah engkau dan aku sudah punya hati yang baru. Hati yang suka akan Tuhan dijauhkan dari hati yang keras. Ini artinya hari ini mengapa saudara belum? Hati kita ini dengar ini bukan pecah. Hati kita ini satu kesatuan. Hati itu bicara masalah keinginan, kasih, masalah kehidupan batinia kita. Jadi hati saudara itu satu. Maka hari ini saudara memiliki kesatuan hati. Tuhan sudah tanamkan untuk saudara mencintai firman dan kesediaan untuk melakukan. Katakan amin. Ketika kau percaya, hari ini terjadi. Saudara tidak boleh punya hati mencintai firman, tapi mencintai dosa tidak bisa. Itu tidak ada di dalam kamus, tidak ada. Kalau engkau mencintai Tuhan, total. Engkau benci dosa. Jadi tidak bisa saudara mencintai firman dan menyembah mamon. Saya kemarin dapat hikmat dari persekutuan hamba-hamba Tuhan ya, se-Jawa Tengah. Ada seorang pendeta, dia datang ke desa, diundang oleh hamba Tuhan desa. Hamba Tuhan, orang kaya ini sering kali diundang khotbah. Terus orang kaya ini berkata begini, Pak Pendeta apakah setia bayar perpuluhan? Pak Pendeta dengan jujur, bagaimana Pak saya bayar perpuluhan? Ini persembahannya aja sedikit tidak cukup. Oke, mulai hari ini Bapak bayar perpuluhan. Saya kasih nomor telepon saya. Kalau Bapak karena membayar perpuluhan Bapak kekurangan, bel sama saya. Coba bayangkan. Ditunggu-tunggu oleh pengusaha dari Jakarta ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, loh tidak bel. Dia diundang lagi. Mengapa Bapak tidak telepon saya setelah saya membayar perpuluhan? Saya tidak kekurangan.
Ada amin? Ini untuk menolong saudara. Saya juga belajar, saya setia. Supaya hati kita ini hanya untuk dia, dan dia, dan dia. Lah mengapa banyak orang Kristen kok hatinya judes, hatinya jahat? Karena mereka hidup menggantungkan diri sendiri, hidup dengan yang lama, otomatis hatinya lama. Kalau engkau dengan iman menerapkan hidupmu yang baru, hatimu baru. Begitu loh. Hati saudara ini satu keinginan, satu kesatuan menggambarkan totalitas hidup. Kalau Tuhan berikan hati yang baru, kesukaan akan hukum-hukumnya, ya hari ini terimalah dengan iman. Saya percaya engkau mencintai firman, ada kesukaan untuk melakukannya, dan pada saat yang sama engkau benci dosa. Tidak usah kau bergumul untuk berubah dengan menerima Injil, percaya kepada Injil, percaya kepada iman, mujizat hari ini juga terjadi. Kau pulang langsung berubah saja begitu. Makanya hamba Tuhan perjanjian baru itu punya otoritas demikian rupa seperti ini. Ini dasarnya saudara kekasih. Jadi puji Tuhan, saudaraku hari ini kita punya hati yang baru. Hati kita ini sudah Tuhan Roh Kudus tanamkan cinta akan Taurat, cinta akan firman, kesukaan untuk melakukan firman. Yes. Berarti kalau ada gangguan-gangguan dosa, keinginan-keinginan dosa, kau mengenali itu datang dari musuh. Maka kau mengenali, oh ini bukan dari diriku, sikat. Dan engkau tetap berkemenangan. Jadi inilah isi perjanjian yang pertama. Kata Yeremia, janji Bapa itu. Puji Tuhan, saya memiliki jemaat semuanya hatinya baru. Engkau telah menjauhkan dari hatimu hati yang keras. Hatimu hati yang taat. Terima dengan iman. Ini tidak diusahakan. Kalau diusahakan daging muncul lagi. Terima dengan iman apa adanya. Kau pulang berubah total. Ya, ini namanya pekerjaan perjanjian baru itu seperti itu. Semuanya yang bekerja Tuhan. Lah saya ingin mengajak saudara kekasih. Hati yang baru. Itu kesukaan akan firman. Kesediaan untuk melakukan dan jaminan untuk sanggup melakukan. Yeskel 36 ayat 27 itu ayat paralel dalam perjanjian baru. Saudara, seringkali kita tidak mengerti janji-janji Tuhan. Yeskel 47 atau 48 itu. Ada sungai yang mengalir dari bait Allah mengarah ke timur. Ketika Yeskel disuruh mengukur 1000 hasta, air itu semata kaki, diukur lagi selutut, diukur lagi sepinggang. Setelah selanjutnya itu menjadi mata air. Kemanapun sungai itu mengalir, makhluk hidup akan hidup dan banyak terjadi mukjizat. Saudara, mengapa engkau puas dengan hanya ada dinamika roh yang kalau air itu selutut, itu dorongannya kecil ya. Engkau akan mudah enggak keluar dari aliran air? Sangat mudah. Tapi kalau aliran air naik sepinggang ini, gerakannya sudah terasa, tapi engkau masih gampang keluar dari aliran kegerakan Allah. Tapi kalau sampai aliran itu dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran bentuk jamaah. Ketika aliran dinamika roh itu mulai melimpah-limpah dalam hidup saudara. Maka mujizat besar akan terjadi di dalam dan lewat hidup saudara. Mengapa engkau tidak rindukan hal ini? Banyak janji-janji perjanjian baru. Mengapa kita macet, saudaraku? Salah satu karena seringkali saking kita putus asanya dalam hidup sehingga tidak ada iman kepada firman Allah. Akhirnya kita menyerah, begini sajalah cukup. Ya kita mengalir, kita bukan mengalir, kita harus hidup di dalam kebenarannya. Banyak janji-janji yang sangat amat luar biasa. Ya.
Kemarin saya sudah di Bel, Pak banyak yang merindukan Bapak. Tapi jangan seminggu ya Pak, 2 minggu ya Pak di Mentawai. Oke, dalam hati saya berdoa dulu. Kalau Tuhan yakinkan, karena banyak orang-orang dulu, orang yang datang dari kampung itu, semua yang datang disembuhkan. Kadang-kadang ada yang 3, ada yang 4 orang. Begitu imannya polos, saya doakan sembuh, pulang sembuh. Ada seorang bapak yang jalan karena saya ada di atas, ada beberapa tangga, tidak kuat jalan naik tangga. Saya tumbang tangan dalam nama Yesus, jalan, dia jalan turun tangga. Oh bisa Pak, itulah, dia rindu untuk datang. Oke, saya berdoa dulu. Ya. Sekarang saya kalau pergi sudah tidak ada masalah karena ada pendeta muda Daniel yang bisa membackup saya sepenuhnya. Problem. Kemanapun sungai itu mengalir, makhluk hidup akan hidup. Orang Kristen yang jiwani menjadi rohani. Orang Kristen yang rohani menjadi ilahi. Ini loh ada hal yang besar. Para pendoa-pendoa syafaat. Mengapa engkau lalai dengan panggilanmu yang begitu luar biasa? Wah Pak, Alkitabiah Pak, roh penurut tubuh lemah. Ya kuasai tubuh saudara. Yang lain-lain, saudaraku saya dorong saudara. Doa orang-orang benar itu besar kuasanya. Kita bisa mengubah sejarah bangsa. Karena ketidakadaan iman ini membuat kita ini kayak tidak ada gairah gitu. Saya ingin mengajak saudara hari ini. Ada janji-janji yang sangat amat luar biasa. Alkitab katakan, segala sesuatu telah dilupakan di bawah kakimu. Dan engkau telah dibangkitkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu bicara engkau hidup dalam otoritas yang tertinggi. Engkau hidup dalam otoritas yang tertinggi. Inilah panggilan kita untuk menghadapi tekanan tantangan sehari-hari. Dan engkau tetap efektif dipakai Tuhan secara luar biasa. Puji Tuhan saudaraku. Selanjutnya saya ingin mengajak saudara kekasih isi perjanjian baru yang kedua adalah aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ketika saudara menjadi umat Tuhan, hidup dalam perjanjian baru, engkau mengandalkan Kristus untuk bekerja membangkitkan kemauan dan kesanggupan untuk mentaati perintah Tuhan. Tuhan berjanji di sana. Karena ini orang yang berjalan dengan iman, aku akan menjadi Allah mereka. Kita akan mengalami segala keberadaan Allah bagi kita. Ketika Musa mau diutus ke Mesir, Musa pintar dia. Tuhan, kalau nanti umatmu bertanya siapa engkau? Bagaimana? Aku adalah aku. Aku selalu ada, aku ada untukmu. Sebagaimana engkau percaya kepadaku, aku akan menjadi seperti itu. Itu artinya hari ini. Tuhan ada dan selalu ada. Dan Tuhan tidak pernah tidak ada. Dan Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan keberadaan Allah akan menjadi seperti apa yang kau percayai tentang Dia. Kalau engkau percaya Tuhan adalah penyedia, Dia akan datang, Dia akan bekerja sebagai penyedia. Kalau kau katakan Tuhan engkau akan menggenapi janji-janjimu, maka saudara akan mengalami penggenapan janji, walaupun tidak mungkin secara manusia. Jadi hari ini tidak ada kita permisif, saya ini kan orang biasa. Yes, saudara dan saya orang biasa, tapi di tangan Tuhan jadi orang yang luar biasa. Saudara tidak sadar, tahu kita ini manusia, saya manusia, tapi di dalam batin saya ada Allah yang bergerak begitu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Ini isi perjanjian baru. Dan yang membuat kita bisa bertumbuh itu Tuhan, bukan yang lain. Jadi saudara kasih, mari keberadaan Allah bersama saudara akan menjadi apa yang kau percayai. Kalau saudara percaya yang tipis-tipis, yang kecil-kecil, Allah berduka.
Tapi keberadaan Allah saudara tahu. Yesus, saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus tahu maknanya. Engkau harus beriman pada Tuhan yang adalah Tuhan. Bos kita yang baru, Tuhan kita yang baru. Allah itu punya kedudukan harus menjadi tempat yang utama. Lah caranya, jangan pakai kekuatan sendiri. Saya diajar Tuhan, ya, daging, sifat manusiawi alamiah kita tidak berguna sama sekali untuk pekerjaan Tuhan. Kalau tidak dikerjakan oleh Roh Tuhan. Tuhan memanggil saya, saudara, tinggallah dalam aku. Kalau secara manusiawi, apa bisa kita setia untuk tetap tinggal dalam Tuhan? Lah saudara melihat itu adalah dari konsep perjanjian lama, konsep perjanjian baru kalau Tuhan memerintah berarti Tuhan akan menggenapinya. Maka saya berkata, Tuhan aku bersyukur loh karena Roh-Mu selalu memposisikan aku tetap menyatu dengan Yesus. Saya tidak ambil pusing, Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Jadi hari ini sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa. Roh Tuhan akan bekerja, dia berkata akan buat engkau mau dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Saudara harus melihat, Paulus, di dalam aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut? Ini ketika Paulus mengandalkan diri sendiri. Setelah dia mengandalkan Tuhan, dia berkata apa? Filipi 4. Aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Sekarang Kristus di dalam saudara akan menyanggupkan saudara. Dalam keadaan apapun, pencobaan apapun, kebutuhan apapun, engkau tetap efektif dipakai Tuhan. Keyakinan iman ini yang membuat Tuhan bekerja. Jadi kegagalan anak-anak Tuhan itu bukan karena kurang usaha. Terlalu banyak usaha menolong Tuhan. Kegagalan anak-anak Tuhan adalah orang beriman yang kurang iman. Terus yang ketiga, saya ingin mengajak saudara untuk melihat semua umat Allah akan mengenal Dia dalam pengertian kita memiliki keintiman bersama Tuhan. Jadi tidak usah orang mengajar kamu tentang bagaimana mengenal Tuhan. Lah, pengenalan kita ini ada kata ginosko. Ya. Sama oida beda. Ginosko itu saudara mengenal mantan presiden kita yang ketujuh, Pak Jokowi. Tapi pengenalan anak-anak Pak Jokowi adalah mengenal lewat pengalaman. Lah, saudara juga Tuhan berjanji akan membuat saudara ini bisa mengenal secara pengalaman intim dan akrab. Saya banyak kali Tuhan bicara dalam doa-doa pribadi saya. Tuhan mengajar, maka saya siapkan catatan, semua saya siapkan. Dan disitulah saya mendoakan jemaat ketika Tuhan bicara, saya sekarang tidak mau menjawab kebutuhan. Saya harus mengikuti, memanifestasikan pekerjaan Roh Tuhan di dalam saya. Itu panggilan perjanjian baru. Dan akibatnya malam ini, pagi ini, saudara bukan lagi orang yang reaktif. Ya. Stephen Covey berkata, 7 kebiasaan orang-orang hebat itu bukan reaktif tapi proaktif. Saudara bukan orang yang reaktif, naik, turun, naik, situasi begini, saya happy, situasi yang lain saya sedih, haleluya. Mengapa statusmu berubah, tadi yang giginya kelihatan prong, air mata langsung berubah jadi titisan menetes. Mengapa berubah-berubah begitu? Dunia saudara-saudari engkau mengekspresikan sifat lama kejatuhan. Mengapa engkau tidak ekspresikan sifat Yesus? Mari pada pagi hari ini saudara mengasihi. Milikilah kerinduan yang haus begitu loh. Kalau saudara memiliki kerinduan yang haus akan Tuhan dan ingin mengalami janji Tuhan. Saudara dengar khotbah saya ini, baru sebentar ya. Wah baru sebentar ya, saya pengen lagi. Coba saudara tidak haus. Bapak Petrus ini khotbahnya kok lama ya. Kok khotbahnya kok lama ya. Bosenin saudara.
Aku tidak mudeng sama khotbahnya Pak Petrus. Engkau tidak akan pernah mudeng kalau Roh Kudus tidak menunjukkan. Karena ini pewahyuan. Sebanyak saya terima ketika Tuhan mewahyukan dalam doa-doa pribadi saya. Jadi saya ingin mengajak saudara hari ini. Saudara disertai Tuhan. Yang seolah-olah menantang, nak, aku akan menjadi seperti yang kau percayai. Sekarang apa yang kau percaya tentang Tuhan? Apakah engkau sekarang dalam menjalani hidup tidak move on? Hari ini Tuhan membuat aku move on. Itu, amin. Haleluya. Engkau melihat ketika iblis mengganggu engkau dengan masalah, hei dengar, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Maka Tuhan akan meramu masalah saudara menjadi berkat yang terbesar. Maka saudara akan tetap bergairah dalam hidup ini. Maka yang saya berdoa supaya jemaat memiliki rasa hormat, takut, takjub kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Kalau sudah yang terakhir ini, wah menyenangkan sekali. Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan tidak lagi mengingat dosa kita. Ingat, Tuhan mengampuni dosamu dan tidak mengingat. Nah, kalau Tuhan tidak mengingat, saudara masih mengingat dosa pasanganmu? Seringkali istri punya senjata. Dia selalu ingat. Nampaknya wanita-wanita ini ahli sejarah. Sehingga dia punya senjata, begitu suaminya salah, ngeyel, dibungkam, ini. Tuhan berkata, aku melupakan dosa-dosamu, mari kita lupakan juga. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Luar biasa. Mari kita melupakan dosa pasangan kita, orang yang terdekat. Ada amin? Ingat, suamimu bukan orang sempurna, istrimu bukan orang sempurna, tapi sedang bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Memaafkan, mengampuni, sudah semuanya akan beres. Karena Kolose 2, 13-14, ini tesis yang dikembangkan oleh pendeta muda Daniel. Dia sudah mengampunimu. Dan surat hutang yang oleh ketentuan hukum dipakai iblis menuduh kita siang malam, itu telah dipakukan di atas kayu salib. Sehingga iblis tidak punya otoritas sedikit pun untuk mengganggu saudara. Untuk menuduh saudara. Merdeka. Setelah kita melihat janji-janji yang luar biasa ini saudara yang kasih, ini ayatnya supaya saudara bisa mengerti. Iya. Kamu juga tidak perlu saya bacakan, baca di rumah. Selanjutnya adalah jangan hanya memahami dan mengalami kasih karunia-Nya di permukaan saja. Saudara dan saya harus mengalami kepenuhan janji Tuhan. Tuhan berkata Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mengalami hidup dan mengalaminya dalam segala kelimpahan. Jadi hidup di situ saudara ini yang baru ini, engkau sedang menjalani hidupnya Allah. Hidup yang kekal, hidup yang baru ini sudah tidak ada kompromi dengan dosa yang duniawi, sudah tidak ada. Ini hidup kekal, hidupnya Allah. Hidup yang baru ini tidak berubah nanti kalau ke sorga, tetap begitu ilahi. Dan Tuhan berjanji loh, engkau akan mengalaminya dalam segala kelimpahan. Engkau limpah dengan sukacita, limpah dengan damai sejahtera, limpah dengan kasih, limpah dengan kemenangan, dengan kekuatan, dengan antusias, ya, dengan vitalitas hidup yang luar biasa. Jangan mau miskin. Engkau kaya di dalam Yesus. Saya mau kasih tahu hari ini. Saudara ini kaya, putra raja. Pantaskah enggak? Putra Ratu Elizabeth, pewaris tahta kerajaan, mengemis cinta kepada orang-orang di pinggir jalan, amat sangat tidak pantas. Mengapa engkau harus kompromi dengan dunia?
Mengapa engkau harus tunduk pada dunia hanya untuk mendapatkan sukacita? Di dalammu ada sukacita yang melimpah-limpah. Di dalammu ada damai sejahtera yang melimpah-limpah. Mengapa engkau mencoba healing dengan sesuatu yang hanya fata morgana? Di dalammu ada sumber healing yang sejati. Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Seringkali kita ini mau kompromi hanya supaya diterima oleh orang. Aduh, saudaraku, engkau ini bukan orang miskin. Apa yang Bapak punya, kamu punya. Milikilah iman yang kokoh, yang kuat. Karena kita dipanggil untuk mengubah secara dunia. Hari ini saudara kasih, jaminannya engkau menjalani hidup sehari-hari, hidup dengan segala kelimpahan. Sayang banyak anak-anak Tuhan belum mengalami secara penuh. Seringkali mereka hidup kompromi, berharap dan bergantung kepada dunia hanya untuk mendapatkan sukacita. Saya kemarin ketika hari apa itu ya, di salah satu hotel di pinggir jalan sebelum terminal itu. Di sana ada REUNI. Wah, kalau sudah reuni, ketemu teman-teman, lupa pasangan hidupnya. Saya dibel adik saya, Mas ada reuni anak SMP. Nanti Mas Putut bisa jemput di satu tempat, itu teman kita dulu. Seorang cewek, nanti terus ke Karanganyar. Aneh. Saya harus perhatikan hati istriku karena saya punya istri. Saya tidak boleh bersenang-senang. Apa yang saya lakukan? WhatsApp adik saya tidak saya balas. Apa artinya? Wah, itu kan ajang pamer, ajang begini, dan banyak reuni terjadi apa? Bukan terjadi persekongkolan, tapi terjadi alah, saudara kalau ditanya tidak mau jawab. Terjadi perperan, betul. Dia pinter dia karena sekolah, ngikuti jejak saya. Apa? Saya jadi suami sekarang yang saya perhatikan pertama-tama hati istriku. Makanya kalau saudara melihat istri saya kan tidak cepat tua. Ya, tetap kecil. Dari dulu sampai sekarang saya tetap sebegitu aja. Saya belajar. Juga dengan istri-istri, wah kalau sudah reuni, seminggu yang akan datang udah beli parfum. Bukan parfum, parfum. Wah, datang. Cinta lama bertumbuh mati, saudaraku. Kelihatannya membahagiakan kan cinta lama, semangat. Tapi di balik itu engkau makan ingat dia. Engkau ingin cinta ini, ingin menghubungi rasa bersalah. Tapi tidak menghubungi, kau pengen ketemu, mati sebelum waktunya. Udah merdeka saja. Roh Tuhan akan memerdekakan saudara. Kristus di dalam kita, kita bukan pengemis sukacita kebahagiaan dari dunia. Ini saya yakinkan supaya saudara jangan kompromi. Kalau melihat orang-orang dunia kayak rasanya itu, kompromi supaya bisa diterima. Enggak. Tapi kita bukan orang yang angkuh. Kita orang yang punya identitas diri yang jelas. Semua yang dicari bangsa-bangsa sudah ada di dalam hidup saudara. Itulah Kristus. Dan jangan ikuti pola dunia.
orang-orang dunia, apa yang mereka kejar, mereka cari, mereka sedang mengekspresikan sifat kejatuhan mereka. Engkau telah memiliki sifat Kristus, pengejaran saudara, sasaran saudara, pergaulan saudara, semuanya ketika orang melihat, orang ini luar biasa ya Tuhan. Dan yang terakhir, supaya saudara bisa mengerti, saudaraku yang kekasih, bagi saya, tidak tahu kalau bagi saudara. Karena begini, misi adalah seluruh jemaat hidup dalam kasih karunia. Kedua, kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Ini pemahaman saya. Saya jadi suami, saya punya istri. Peran istri itu, suami itu mengambil hidupnya Kristus. Istri itu mengambil hidupnya suaminya. Seharusnya ibu-ibu, istri-istri ekspresikan bahwa engkau punya submission, kepatuhan total cinta sama suamimu. Katakan amin. Dalam pertemuan-pertemuan, dekatlah dengan pasanganmu. Kalau pasanganmu pengen minum, coba tunjukkan kau mengambil minuman. Kok enggak ada amin, ini mudeng enggak ini saudara kasih. Itu bayangan saya. Sehingga suami merasa, diperlakukan sebagai raja. Tapi raja memperlakukan istri sebagai ratu. Jadi di rumah isinya raja dan ratu. Bedanya raja sama ratu, kalau raja tidak ada kelanjutannya, ratu ada kelanjutannya, ratuku. Mari hari ini itu harus orang melihat ini loh gambaran sosok yang menjadi inspirasi. Dan ingat yang membuat engkau bahagia kasih karunia. Bukan usaha kita. Tuhan di dalam kita ya selanjutnya adalah ini yang terakhir. Akan memimpin kita menuju kepenuhan hidup sebagai gambar Allah. Saya tidak boleh melanggar firman Yakobus, jangan memandang muka. Tidak ada jemaat ini yang saya istimewakan. Semua istimewa. Haleluya. Sekarang saya hanya melihat dinamika roh yang ada. Jadi saudara aman, Pak Petrus pilih kasih, itu cantik, masih matanya Pak Petrus itu banyak keranjangnya, saya tidak ingin itu sehingga engkau meragukan. Apa kau lihat ada keranjangnya? Tidak ada kan? Kacamatanya ada, saudara kasih. Itu anugerah. Sehingga saya rindu rumah tangga bersih dan murni. Ada amin? Bersih. Doamu punya kuasa yang luar biasa. Oke, nanti saya teruskan khotbah, anak-anak banyak mengganggu. Maka saya bersyukur saya bisa melengkapi saudara. Mari kita dudukkan kepala pemain musik untuk menyiapkan diri. Kasih karunia mengubah hidupmu. Bukan menjadi sekedar pendengar tapi pelaku firman. Beberapa hari yang lalu, saya kunjungi jemaat saya di Demak. Karena bisnis dia ingin jual rumahnya. Dia tawarkan 1 M, tapi yang nawar 800. Dia minta didoakan, begitu saya doakan selesai, tidak berapa lama dia bel. Pembelinya mau 900 juta. Ada otoritas dalam perkataanmu. Akan membuat surga bergerak. Kasih karunia pada pagi hari ini. Tuhan jaminanmu untuk kau hidup taat sepenuhnya. Jaminan Tuhan kasih karunia-Nya membuat keluargamu bahagia. Saya berdoa terus ekonomimu juga baik-baik. Saya berdoa seluruh aspek keluargamu, anak-anakmu semuanya baik-baik. Saya berdoa supaya usahamu semuanya baik-baik. Engkau yang merindukan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ada otoritas yang tertinggi. Engkau telah ditempatkan pada otoritas yang tertinggi. Itulah hari ini saudaraku, engkau sudah dipertukarkan. Engkau tidak hidup di dalam kelemahan tubuhmu. Engkau hidup di dalam jaminan bilur-bilurnya. Menyembuhkan sakit penyakitmu. Mari kita terima dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Jangan saudara digelisahkan oleh pengalaman hidupmu. Penebusan Yesus membuat kutuk jadi berkat. Hal-hal yang terburuk menjadi yang terbaik dalam hidup saudara. Sehingga engkau siap menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah ini nanti PDP Juniarti untuk bersyukur daripada Tuhan. Kita akan terima darah Yesus. Firman itu adalah hidupnya Allah, napas Allah. Ketika pagi ini kau menerima firman sepenuhnya, maka firman Allah sepenuhnya terjadi atas hidup saudara. Bukan nanti, sekarang hidupmu berubah total. Angkat tangan saudara. Pulanglah dengan segala kelimpahan berkat Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus lihat persekutuan yang kudus melimpah saudara. Ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.